pembahasan fikih untuk pertemuan sekarang, yaitu pembahasan masalah najis. Sebelum dibahas najis, ya di kitab Safinatun Najaz ini disebutkan bahwa ada najis yang bisa berubah jadi suci. Najis bisa berubah jadi suci. Sebetulnya najis ya najis, tak akan bisa jadi suci. Jadi ada najis, ada mutanajis sebetulnya. Kalau mutanajis itu apa? Sesuatu yang suci kena najis, pakaian kena najis, ini mutanajis. Berarti apa? Bisa disucikan. Dengan cara apa? Dibasuh dengan air. Nanti akan ditafsir, dibagi nanti itu. Ini najisnya ainiyah atau hukmiyah. Nanti akan ditafsir, ada perinciannya. Tapi yang najis asli, kotoran, yuk diproses-proses, apa bisa jadi suci? Nggak bisa. Seandainya air kencing disuling, seandainya diproses sampai jadi air bersih, apa jadi suci? Ya enggak. Jadi kalau seandainya sak Tegalarum dikon nguyur satu tempat, seandainya ya kencing semuanya sampai full, ya kolam kencing. Kemudian ada alat untuk suling, gitu ya. Diproses sampai jadi air bersih. Apa jadi suci? Enggak, tetap najis. Nah terus kalau air sungai yang kotor disuling jadi bersih. Nah, kalau air sungai itu kan berarti air sungai yang asalnya suci karena kebanyakan najis jadi apa? Sampai berubah, sampai dikatakan itu airnya apa? Mutanajis. Ketika disuling sampai mencapai 2 kula, tidak ada perubahan dan tidak ada apapun yang dimasukkan di sana, ataupun sesuatu yang dimasukkan tapi hilang juga sifatnya, maka apa? Ya suci. Kalau mencapai 2 kula tidak ada perubahan, ya berarti air tadi itu apa? Kembali suci lagi. Kenapa? Karena air yang mutanajis, air yang kena najis itu bisa menjadi suci dengan diperbanyak sampai hilang berubahnya. Kalau itu air banyak, kalau air itu sedikit sampai menjadi 2 kula atau lebih. Kemudian dengan apa? Juga dengan hilang itu sifatnya dengan sendirinya kalau itu air banyak. Air 2 kula, ada orang kencing di dalamnya sampai akhirnya bau, pesing. Kemudian dibiarkan itu air 2 kula itu. 2 kula itu sekitar 216 liter. Kalau misalnya dibiarkan sampai hilang pesingnya, ya Pak, ya kembali suci lagi. Kenapa? Hilang sifatnya dengan sendirinya. Ya kena angin atau hilang karena terlalu lama tidak dipakai, sehingga apa? Hilang bau pesingnya, berarti kembali suci. Nah, tapi ini yang dibahas ini sekarang, asli najis bisa jadi suci. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama itu apa? Khomer. Khomer itu apa? Khomer itu yaitu al-muttakhad min asiril inam, yang diambil dari perasan anggur. Kalau khomer. Kalau bukan dari perasan anggur namanya nabid. Nabid itu bukan dari perasan anggur. Asalnya khomer diperas. Asalnya anggur diperas sampai jadi perasan anggur. Boleh nggak diminum? Ya boleh. Belum jadi khomer kok. Masih perasan anggur, boleh diminum. Tapi kalau dibiarkan itu perasan anggur lama kelamaan akan apa? Menjadi memabukkan. Nah, ketika memabukkan namanya berubah jadi khomer. Oh ya, khomer yang memabukkan. Nah, ini khomer ini najis. Mau sedikit mau banyak ya najis. Bukan harus yang memabukkan baru najis. Saya kalau 1 botol enggak mabuk. Kalau 2 botol baru mabuk. Oh berarti 1 botol enggak najis, 2 botol najis. Ya enggak. Kalau sudah dikatakan ini adalah bentuk minuman yang memabukkan, khomer, maka hukumnya apa? Najis walaupun 1 tetes. Walaupun cuma 1 tetes. Nah ini khomer ini bisa kembali jadi suci lagi. Yang asalnya perasan anggur suci, kemudian berubah sampai memabukkan jadi najis, bisa kembali suci lagi kapan? Ketika menjadi cuka. Ketika menjadi cuka, tapi dengan syarat menjadi cuka itu dengan sendirinya, tanpa dimasukkan apapun di dalamnya. Contoh, nih, ini seandainya apa? Air ini adalah khomer seandainya. Nah, ini kalau ini asalnya perasan anggur, lama kelamaan ternyata apa? Sudah berubah sampai memabukkan, berarti jadi khomer, najis dan haram untuk diminum. Paham ya? Baik.
Berarti ini ketika dia jadi khamar, ya hukumnya najis. Oh kena pakaian, oh kena badan, najis. Tapi bisa jadi suci nih. Kapan? Jika dibiarkan, tidak dimasukkan apapun di dalamnya sampai berubah jadi cuka. Karena nanti akan berubah lagi nih. Kalau dibiarkan akan menjadi cuka. Ketika jadi cuka, ya suci lagi. Tapi syaratnya harus menjadi cukanya tadi itu dengan sendirinya. Dengan sendirinya itu apa? Tidak dimasukkan apapun ke dalamnya. Oh dimasukkan sedotan, ono sedotan nih. Oh dimasukkan bawang. Ono kadang-kadang pingin bikin cuka dimasuki bawang. Atau dimasukkan apapun dah, yang suci ataupun yang najis. Ketika dimasukkan, maka apa? Sebetulnya ketika jadi cuka dia suci, tapi menjadi najis karena apa? Ya karena sesuatu tadi itu. Karena sedotan itu ketika masuk ke dalam khamar tadi itu, sedotan itu jadi najis. Lah sedotan itu jadi suci dengan cara apa? Harus dibasuh dengan air. Lah belum dibasuh dengan air masih apa menjadi apa kena khamar tadi itu di dalamnya. Kemudian sampai jadi cuka, cukanya sebetulnya suci tapi menjadi najis lagi gara-gara apa? Ya sedotan tadi itu. Karena sesuatu yang cair kemasukan sesuatu yang najis langsung jadi najis. Karena itu, ya kalau ada apapun di dalamnya maka tidak akan menjadi suci. Kalau dipindah dari panas ke tempat yang dingin tidak apa-apa. Oh dipanaskan kena matahari. Oh didinginkan tidak apa-apa. Kemudian sebelum jadi cuka, itu khamar itu sebelum jadi cuka itu ya tagawar, naik, ngunduh. Jadi ini segini nih, ini naik sampai ke tutupnya, ngunduh sampai ke tutupnya. Kemudian ketika mau jadi cuka turun sampai kembali kepada asalnya gini. Nah, kalau sudah turun jadi cuka maka hukumnya apa? Suci. Suci yang mana? Khamarnya, tempatnya, tutupnya semuanya suci. Lu kan tadi naik kan masih jadi apa? Masih khamar belum jadi suci kan? Ketutupnya berarti tutupnya menjadi najis. Ya sesuatu yang harus sulit untuk kalau tidak pakai wadah gimana? Kalau tidak pakai tutup gimana? Nah, karena itu apa? Tetap dihukumi suci tempatnya ataupun wadahnya ya ataupun tutupnya semuanya dikatakan suci. Paham ya? Khamar bisa menjadi suci ketika menjadi cuka. Lah terus kalau ada biji-bijiannya, kan perasaan anggur, ono bijinya anggur, ono tangkainya mungkin anggur, ya Pak dimaafkan karena sesuatu yang sulit untuk dijaga. Ya ketika ada biji-bijian tadi itu, ya nggak apa-apa. Ketika jadi cuka termasuk juga biji-bijiannya semuanya jadi suci. Ini yang pertama, yaitu apa? Khamar bisa menjadi apa? Suci ketika apa? Menjadi cuka. Ini yang pertama. Nah, nanti ya khamar itu sebetulnya ada khamar ya ketika jadi khamar hukumnya najis. Baik muhtaram ya khamar itu muhtarama atau ghair muhtarama. Apa khamar muhtarama? Khamar muhtarama itu kalau dia seandainya ya memeras anggur tujuannya untuk jadi cuka, itu muhtarama. Niatnya baik. Tujuannya diperas anggur tadi itu supaya apa? Nanti dimanfaatkan apa ketika jadi cuka. Tapi ada ghair muhtarama. Ghair muhtarama artinya apa? Ketika dia memeras anggur tadi itu tujuannya untuk jadi khamar. Bukan untuk jadi cukanya, tujuannya untuk jadi khamar. Berarti ini khamar apa? Ghair muhtarama, enggak mulia. Tapi dua-duanya ketika jadi khamar tetap najis. Tapi kalaupun jadi cuka, muhtarama atau ghair muhtarama, ya tetap suci. Pokok syaratnya tadi ada, tidak dimasukkan apapun. Kemudian apa? Kemudian bukan ada lagi syarat yaitu apa? Tadi ketika naik itu naik dengan sendirinya. Kan nguntuk itu. Sebelum jadi cuka itu nguntuk sampai ke atas kemudian turun lagi. Tapi kalau dia yang membalik kemudian dibalikkan lagi, maka tempat ini dikatakan najis. Kalaupun naik turun lagi tetap najis. Tidak bisa dimanfaatkan. Karena itu apa? Bukan bifi'lihi, naiknya dia khamar tadi itu bukan dengan dia yang melakukannya, tapi naik dengan sendirinya itagawar. Karena apa? Nguntuk seperti mendidih gitu. Nah, ini adalah apa? Pertama daripada perkara yang najis bisa jadi suci. Nanti masih ada dua lagi. Insyaallah pertemuan berikutnya ya kita akan bahas.